Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kekerawanan dan kesebangunan part 4. Sebelum itu, yuk dukung channel YouTube Paham dengan like, comment, and subscribe YouTube Paham agar YouTube Paham lebih berkembang dan memberikan info menarik tentang matematika untuk kepada semua sobat. Baiklah sobat, pada video part 4 kali ini, Pak Hamdi akan menjelaskan bahwa menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Jadi pada video kali ini kita akan membahas menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Baiklah, soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui di sini ada dua bangun. Ya. Bangun yang pertama adalah bangun ABCD dan EFGH adalah sebangun. Jadi diketahui katanya bangun ABCD dan EFGH adalah sebangun. Tentukan A nilai X, Y, dan Z. B panjang sisi EF dan BC. Nah, sahabat, kita melihat di sini ada dua bangun yang sebangun, katanya bangunan ABCD dan bangun EFGH. Oke. Sini kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z, kemudian panjang sisi EF dan BC. Oke. Penyelesaiannya yang pertama, sobat ya. Yang pertama, pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Baiklah sobat, kita akan melihat pasangan sudut yang bersesuaian. Caranya adalah yang pertama, kita akan melihat bagaimana letak dari sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama adalah sudut F itu sama dengan sudut B. Jadi sudut F itu sama dengan sudut B. Tandanya sama ya sobat ya. Kemudian yang kedua, sudut G sama dengan sudut C. Jadi, sudut G ini sama dengan sudut C posisinya. Ya sobat, posisinya agak miring. Kemudian yang ketiga, sudut H itu sama dengan sudut D. Jadi sudut H ini sama dengan sudut D ini. Kemudian sudut E sama dengan sudut A. Jadi sudut E itu sama dengan sudut A. Jadi kalau ketika kita balik gambar ABCD ini, kita balik sama posisinya seperti EFGH, maka gambarnya sama persis. Cuma bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Oke. Baiklah sobat, langsung saja kita lihat. Yang pertama, kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z untuk soal yang pertama. Oke. Pertama nilai X, ya. Ini sobat, nilai X kita ketahui di sini, itu nilai X derajat itu sama dengan sudut G. Jadi sudut G tadi sama dengan sudut C. Maka langsung saja sobat. Jadi sudut G itu sama dengan sudut C. Maka sudut G tadi adalah X, maka sama dengan sudut C. Jadi X derajat sama dengan berapa sudut C-nya? Sudut C-nya adalah 22,6 derajat. Jadi sudut G itu sama dengan sudut C, yang mana sudut G itulah X derajat dengan sudut C. Ketika X derajat sama dengan sudut C, maka X sama dengan 22,6. Maka di sini juga sama dengan 22,6 derajat Celcius. Derajat ya sobat, bukan Celcius. Lanjut kita ke nilai Y. Ya. Sekarang kita ke nilai Y. Untuk nilai Y, adalah berada di sudut D. Yang mana di sudut D itu sama dengan sudut H. Maka untuk sudut D itu sama dengan sudut H. Tapi kita akan menentukan sudut D. Sudut D itu dengan menentukan panjang atau besar sudut dari sudut pelurusnya. Ya. Maka sudut D ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut C. Kenapa sobat? Karena di sini ketika kita garis dari sudut C ke sudut D terus, maka akan terbentuk adalah 180 derajat. Ya. Maka sudut Y, maka di sini adalah sudut 22,6. Ya.
Maka sudut D itu sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut C. Maka sama dengan Y derajat sama dengan 180 derajat dikurang X. Maka sama dengan Y derajat sama dengan 180 derajat dikurang 22,6. Maka sudut Y adalah 157,4. Paham sobat ya? Jadi untuk menentukan sudut Y, maka yang kita lakukan adalah 180 derajat itu dikurang dengan sudut C. Sudut C adalah 22,6, maka bertanya adalah 180 derajat dikurang 22,6. Maka di sini adalah 157,4 derajat. Paham sobat ya? Lanjut, kita lanjutkan nilai Z. Oke. Kita akan menentukan nilai Z. Nilai Z adalah sudut H. Nilai Z adalah sudut H, maka sama dengan sudut D. Jadi sudut H itu sama dengan sudut D. Maka sudut H sama dengan sudut D karena nilai Z berada di sudut H. Maka Z derajat sama dengan Y derajat. Jadi Y tadi adalah 157,4. Maka Z derajat sama dengan 157,4. Jadi Y sama dengan Z, maka Z-nya juga 157,4. Paham sobat? Lanjut. Sekarang kita akan melihat di sini kita akan menentukan panjang sisi EF dan BC-nya. Oke. Penyelesaiannya adalah yang pertama perbandingan sisi yang bersesuaian. Oke, jadi sisi yang bersesuaian itu yang kita akan tentukan tadi itu sudut, sekarang sisinya. Perbandingan sisinya yang bersesuaian adalah sisi FG itu sebanding dengan sisi BC. Jadi sisi FG itu sama sebanding dengan BC, posisi letaknya sama. Itu sama dengan GH ya, sisi miring ini dengan sisi CD atau DC. Kemudian sisi HE itu sebanding dengan sisi AD atau DA. Kemudian sisi EF itu sebanding dengan sisi AB. Cara mudah yang menurut Pak Hamdi adalah cari perbandingan sisi yang sudah diketahui semua sisinya. Jadi perbandingannya sudah diketahui semuanya. Oke. Kalau FG dengan BC itu belum diketahui ya. FG dengan BC itu BC-nya belum diketahui. Kemudian GH dengan CD ya, GH dengan CD itu sama-sama belum diketahui. Jadi tidak bisa kita gunakan. Belum bisa kita gunakan untuk pertama. Kemudian yang ketiga, HE dengan DA ya. HE 15, DA-nya 20. Berarti yang kita pakai yang ini. Lebih mudahnya. Maka kita dapatkan adalah perbandingan HE sama dengan DA sama dengan 15/20 sama dengan 3/4. Paham sobat ya? Karena panjang HE itu adalah 15 dan panjang AD itu adalah 20, maka 15/20. Sama-sama dibagi 5, 15 bagi 5 itu 3, 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Oke. Pertama kita akan mencari panjang sisi EF. Oke. Cara yang pertama tadi adalah tentukan yang pertama adalah sisi yang sudah diketahui. Jadi kita gunakan sisi HE per DA. Kenapa kita gunakan pertama sisi itu? Karena sama-sama sudah diketahui. Ya, sama sudah diketahui. Maka HE per DA itu sama dengan panjang sisi EF yang kita ketahui. Jadi kita pakai yang ini. Jadi EF per AB. Kenapa kita panjang EF per AB kita pakai? Karena yang kita tanya itu adalah panjang EF. Ya, oke. Lebih mengertinya Bapak jelaskan kembali. Pertama kita akan menentukan cari perbandingan sisi yang sudah diketahui. Jadi pertama panjang HE per DA yang diketahui, maka kita pakai perbandingan pertama adalah HE per DA sama dengan berapa yang kita tanya atau sisi apa yang kita tanya itu sisi EF. Maka kita pakai perbandingan EF per AB yang kita ambil. Jadi EF per AB. Oke. Masukkan nilainya HE itu 3/4 ya. Jadi 3/4 tambah dengan EF yang sudah diketahui, belum ada EF yang kita tanya itu EF, maka tetap EF. Kemudian
AB-nya adalah 16. Di AB itu adalah 16. Jadi panjang AB itu 16, masih kita isi 16. Oke. Kita kalikan silang sobat ya. 4 dikali EF itu 4 kali EF, kemudian 3 dikali 16 itu sama dengan 3 kali 16. Maka 4 kali EF itu 4 kali EF, kemudian 3 kali 16 itu sama dengan 48. Kita lanjutkan di sini. Kemudian panjang EF sama dengan 48 dibagi 4, maka 4-nya ke sini. Jadi 48 bagi 4 itu sama dengan 12. Jadi panjang sisi EF sama dengan 12 cm. Paham sobat ya? Lanjut soal berikutnya. Menunjukkan panjang sisi BC-nya sobat. Ya, penjelasannya adalah perbandingan sisi yang bersesuaian tetap yang kita pakai. Ya, cara mudahnya lah cari perbandingan sisi yang sudah diketahui tadi, yaitu kita pakai sisi HE dan DA. Ya, HE per DA itu sama dengan 15 per 20 sama dengan 3 per 4. Ya. Kita akan mencari panjang sisi BC, maka kita gunakan adalah perbandingan HE per DA yang kita gunakan. Ya. Kemudian adalah sama dengan sisi BC. Ya. Sisi BC yang ada BC-nya kita pakai, maka kita gunakan yang sisi ini, perbandingan sisi. Maka FG per BC. Kenapa kita gunakan FG per BC? Karena yang ditanya adalah sisi BC. Lanjut sobat. Maka kita isi nilainya HE itu 3 per 4 per DA tadi. Kemudian FG-nya 20. Panjang FG di sini 20. Kemudian panjang BC-nya belum diketahui, maka kita isi BC. Jadi 3 kali BC itu sama dengan 3 BC. 4 dikali 20 itu sama dengan 80. Jadi kita kali silang 3 kali BC kemudian 4 kali 20. Sama dengan kita lanjutkan di situ. 3 kali BC itu 3 BC sama dengan 80. BC sama dengan 80 dibagi 3 sama dengan 26 2 per 3 cm ya sobat ya. Oke, maka panjang BC adalah 26 2 per 3. Paham sobat? Paham. Oke, lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada dua bangun, yaitu bangun A, B, C, D. Kemudian bangun E, F, G, H. Oke, letaknya sudah sama. Sini sudah ditentukan sisi-sisinya, panjang CD-nya 2 cm, panjang DA-nya 3 cm. Kemudian di bangun E, F, G, H, HE-nya 6 cm, kemudian EF-nya 10, kemudian FG-nya 8 cm. Oke. Diketahui katanya bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H adalah sebangun. Tentukan panjang sisi AB, jadi kita akan mencari panjang AB, kemudian panjang sisi BC, kita cari, kemudian panjang sisi GH. Oke, kita akan cari itu. Sama caranya dengan yang kita bahas tadi sobat ya. Baiklah, penyelesaiannya kita cari perbandingan sisi yang bersesuaian sobat ya. Oke. Apa saja? Pertama adalah sisi AB itu kita cari perbandingannya. Sisi AB dengan sisi EF. Ya, jadi panjang sisi AB per sisi EF. Paham sobat ya? Kita sesuaikan letak dan posisinya, gambarnya harus sama. Kemudian BC per FG. Ya, kemudian BC per FG di sini. Posisinya sama, letaknya di sebanding. Kemudian CD dengan GH, ya. CD dengan GH itu sama posisinya, jadi CD per GH. Kemudian terakhir adalah DA per HE. Jadi DA per HE. Lanjut. Cara mudahnya cari perbandingan sisi yang sudah diketahui. Oke, ditanya di sini katanya cari perbandingan sisi yang sudah diketahui. Oke. Sisi apa yang sudah diketahui sobat? Ya. Ternyata sisi DA dan HE. Oke. Ternyata sisi AD dengan HE-nya. Kenapa? Karena di sini sudah ditentukan semuanya. Jadi panjang DA-nya adalah 3 cm, kemudian panjang HE-nya adalah 6 cm. Jadi kita ambil perbandingan sisi yang sudah diketahui, atas sama bawahnya sudah diketahui semua. Ada nilai semuanya maksudnya sobat ya. Jadi AD per HE yang kita ambil ya. Maka AD itulah 3 cm, berarti 3 di sini. Kemudian HE-nya 6, maka sini 6, jadi 3 per 6. Maka sama-sama dibagi 2. Mohon maaf, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 itu 1. Dan 6 bagi 3 itu 2. Jadi sama dengan 1 per 2. Lanjut. Kita akan mencari panjang sisi AB.
Oke. Panjang sisi AB, cara yang pertama tadi adalah, pertama kita akan menentukan sisi yang sudah diketahui. Jadi kita pakai sisi AD per HE, ya, sama dengan sisi yang kita tanya. Oke. Sisi yang kita tanya itu sisi AB, maka cari perbandingan sisi yang ada AB-nya. Berarti yang ini, sobat ya. Jadi AB per EF. Jadi DA per HE yang kita pakai untuk yang diketahui, kemudian AB per EF untuk yang kita tanya. Lanjut, DA itu 1/2, kita isi nilai 1/2 ini tadi, sobat ya. Kemudian AB-nya, panjang AB belum diketahui, tetap kita isi AB. Kemudian EF-nya itu adalah 10 ya sobat ya. Ke sini 10. Oke. Maka dikalikan silang, 2 kali AB, 1 dikali 10. Lanjut, 2 kali AB sama dengan 1/10. Maka 2 kali AB itu sama dengan 2 AB. Kemudian 1 kali 10 sama dengan 10. Maka panjang AB itu sama dengan 10 dibagi 2. AB sama dengan 5 cm. Jadi panjang sisi AB adalah 5 cm. Jadi panjang sisi AB adalah 5 cm. Paham sobat ya? Lanjut soal yang kedua. Kita akan mencari panjang sisi BC. Tetap kita pakai tadi sobat ya. Perbandingan kita ketahui itu adalah panjang perbandingan sisi AD dan HE-nya. Oke, panjang sisi BC-nya, jadi kita pakai perbandingan AD per HE, ya. Kemudian ini yang kita ketahui, AD per HE sama-sama diketahui nilainya. Kemudian yang kita tanya, yaitu yang ada BC-nya. Kalau panjang sisi BC, maka kita cari sisi BC ya, perbandingan sisi BC-nya, ada BC-nya, berarti BC per FG kita ambil. Lanjut kita isi nilainya DA per HE itu sama dengan 1/2. Nilai BC itu tetap BC, kemudian nilai FG itu adalah 8. Jadi kita lihat nilai FG ini di sini sobat ya, kita lihat di gambarnya. Maka dikalikan silang sama 2 kali BC kemudian 1 kali 8. Ya, 2 kali BC sama 1 kali 8. Kemudian 2 kali BC itu 2 BC sama dengan 8. Maka BC sama dengan 8 dibagi 2. BC sama dengan 4 cm. Jadi panjang sisi BC itu adalah 4 cm. Paham sobat ya? Oke, lanjut. Kita akan mencari panjang sisi GH. Ya, kita akan mencari panjang sisi GH. Ini kita cari sobat ya. Berapa kira-kira panjang sisi GH-nya? Oke. Tetap ya, kita pakai sisi AD per HE karena sudah diketahui. Maka kita akan mencari panjang sisi GH-nya. Maka pertama kita tentukan perbandingan sisi yang sudah diketahui. Kemudian perbandingan sisi yang kita tanya. Jadi karena sisi GH yang ditanya, maka cari GH. Berarti yang ini kita pakai. CD per GH. Lalu kita isi nilainya, DA itu per HE itu 1/2. Karena panjang CD itu ada 2 cm, kita isi 2. GH-nya tetap, kenapa? Karena kita tanya GH. Maka kita kalikan silang 1 kali GH, kemudian 2 kali 2. Jadi 1 kali GH sama dengan 2 kali 2. GH sama dengan 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi panjang GH itu adalah 4 cm. Jadi panjang ini adalah 4 cm. Paham sobat? Untuk video kali ini, terima kasih sudah melihat channel YouTube Paham, penjelasan Paham. Silakan untuk sobat like, komen ya di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel YouTube Paham agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik seputar matematika. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye bye.